Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Titian Salikin, radio online pesantren Akmaliyah Salafiyah yang membahas tuntas mengenai perjalanan Salah Salikin bertemu dengan Mursyid Akmaliyah Syekh Maulana Hizbul Watodi, dan juga mengulas tuntas mengenai uswah beliau, nasihat beliau maupun karamah-karamah beliau. Dan saat ini saya di studio sudah bersama dengan salah seorang salikin yang sudah lama juga mengaji dengan Mursyid Akmaliyah, yaitu Mas Abdul Ghani. Assalamualaikum Mas Abdul Ghani. Makasih banyak sudah hadir di studio kami. Sama-sama. Untuk saling sharing perjalanan Mas Ghani bertemu dengan Bapak ya, kita sebut Bapak. Dan juga Mas Ghani bisa sharing mengenai nasihat Bapak, kajian Bapak, ataupun karamah-karamahnya Bapak yang Mas Ghani lihat. Gitu. Dan untuk saat ini saya ingin tahu nih, Mas Ghani itu datang ke Akmaliyah pada tahun berapa dan bagaimana prosesnya secara singkat? Singkat ya? Singkat. Tapi panjang. Jangan semenit, kita nggak bisa. Iya, jadi kebetulan memang di keluarga saya kan memang keluarga pesantren sebenarnya. Iya. Memang cuma di keluarga saya itu kakak-kakak saya itu nggak ada yang pesantren karena bapakku pesantren. Mungkin zaman dulu kan kalau pesantren secara ekonomi ya kerja mungkin agak susah ya. Kelihatannya betul. Saya lihat sih seperti itu. Makanya semuanya diformal semua, kakak saya juga formal. Tapi keluarga-keluarga ini tuh rata-rata di pesantren karena beliau bilang ya udah kamu kalau mau ngaji nanti aku aja yang ngajarin kan. Tapi setiap begitu saya ke sana lagi tidur, sana tidur. Tapi ya itu yang saya bilang, seorang anak itu kan harus manut sama orang tua ya. Dan sebenarnya pamanku juga kan megang Darun Najah, memang juga pesantren. Ya itu pun tetap diminta ke formal, hanya saya ikutin dan alhamdulillah. Ini pun saya nggak tahu sebenarnya Akmaliyah itu apa, di mana tidak tahu. Jadi kebetulan begitu saya kuliah, kemudian ada teman yang kuliah di PNJ, kemudian itu juga muridnya Pak Mul, Pak Amin, yang dulu juga memang sudah di Akmaliyah. Pun saya tidak tahu tentang Akmaliyah karena tidak pernah ngobrol itu. Cuma kalau dulu kan Kanjeng Bapak di kalendernya ada ya fotonya Kanjeng Bapak. Iya betul. Nah temanku cerita, loh ini kan pamannya cewekku, kata dia. Ya. Pas gitu saya diajak sama dia ke sini, ayo lihat itu. Ini saya lagi senang sama cewek nih, Akmaliyah. Mas gitu dia mah ketemu anak itu, saya ketemunya sama Kanjeng Bapak. Kebetulan pas silaturahmi ke sini itu diajak itu pas malamnya tuh mau ini Ramadan. Jadi saya tanya sama Kanjeng Bapak, Pak, kok ini rame banget ya? Saya bilang, ada acara apa ya? Oh iya, nanti kalau malam itu ada sholat malam. Bilang gitu. Oh begitu. Kalau gitu boleh nggak ya saya ikut? Saya bilang, oh boleh. Jadi saya nyari baju segala macam. Saat itu juga sore ya sekitar jam 3-an, jam asalah habis asar kan. Tahun berapa itu Mas Ghani? 96. 96 ya. Februari kalau nggak salah. 12 Februari lah sekitar situan. Nah terus hanya saya nyari pakaian segala macam, dan dulu karena pakaiannya nggak pas saya malah minta bikinin sama Mas Subhan ya, Mas Slamet ya, karena dulu bisa bikin itu kan. Jadi saya toriko dan alhamdulillah selama 30 hari full itu ikut. Selesai. Baru datang baru langsung. Pertama itu. Padahal juga nggak tahu itu kaifiatnya torikohnya seperti apa, nggak ikutin aja lah ya. Ikutin, saya nggak ini. Itu awal mula sebenarnya karena diajak oleh ponakan ya. Bukan ponakan, teman. Temen ya? Temen. Diajakin sama temen ya? Padahal nggak tahu apa-apa juga ya? Ngerti sama sekali, cuma memang saya kan memang dari dulu kan kalau pesantren kan seneng memang. Terus, dari abis dari apa namanya torekot sebulan penuh, kan pengajian tuh Akmaliyah, datang nggak? Nah jadi pada saat di torekot penuh, orang-orang masuk gua dong, ya ditalkin semua sama Kanjeng Bapak. Ya saya ikut aja, nggak ngerti tuh talkin Islam, nggak ngerti, ikut aja saya mau. Ya nanti ditalkin ya, semua saya ikut sampai terakhir. Dan ya Kanjeng Bapak pun tidak menolak ya, langsung ditalkin. Dan baru sekarang saya sadar bahwa disitulah kasih sayang Kanjeng Bapak sebenarnya. Yang saya rasakan biasanya kan kalau misalkan nggak pas kan di ini ya, ya kamu nanti dulu, ini enggak sampai terakhir. Ya mungkin saya juga tahu, saya nggak tahu ya Kanjeng Bapak kan biasanya kalau sama tamu kan sebegitunya, saya kan juga baru pertama kali. Nah kemudian saya ikut pengajian segala macem. Nah kalau dulu kan kita dibukakan kitab diri ya. Nah awalnya sih pertama bilangnya petakilan, Jalatan Blas. Yang kedua bila udah ngaji di tahun berikutnya tuh dapat surat Lut yang dibilang bahwa kamu nanti punya istri
yang susah diatur, tapi kamu dan anak-anakmu aku yang ambil, kata Allah. Kanjeng Bapak ciptain gitu. Ya udah saya ngikutin. Tapi situ saya lepas karena saya pikir ya sudahlah, mendingan saya nyari ini dulu lah, mau apa rumah segala macam, nanti balik lagi. Ibaratnya kalau itu kan saya udah siap ininya kan. Jadi lama ke situ. Habis, tapi ada sesuatu yang menarik di sana. Waktu thariqat berikutnya, nggak tahu tahun keberapa itu, saya ketemu ada orang. Beliau sih bilang, tapi lupa, enggak, ya saya lupa namanya ya. Tapi beliau bilangnya dari Timur Timur karena orangnya hitam. Oh, ini Pak Kak Hadir atau siapa ya? Yang kecil-kecil orangnya. Enggak, gemuk. Oh, gemuk. Ininya keriting, itu ternyata pekerjaannya adalah supir taksi. Begitu saya nanya, dan itu tuh ngobrolnya cuma sama saya, selama berakhir sama saya. Ngobrol disuguhi sama beliau bilang gini, saya ketemu sama ini tuh 20 tahun yang lalu. Ternyata beliau ada di sini, ya. Dan beliau itu ahli zikir, dia cerita. Jadi kadang kalau zikir itu kadang ada tasbih, dapat tasbih, ada senjata, bahkan ada tasbih atau apa yang warnanya pun nanti dipegang orang itu kayak kesedot ininya, energinya, jadi hitam gitu loh. Dia cerita. Kemudian beliau hanya bilang, kamu jangan sampai pergi dari sini ya, karena ini ilmunya Sayyidina Ali. Saya kan nggak ngerti thariqah, nggak ngerti, jadi saya ngikut. Nggak ngerti, masih belum ngerti, saya ngikut aja. Nah, pas begitu saya ngelihat apa namanya di silsilah dari Sayyidina Ali, baru oh benar ya itu. Ya kira-kira gitu sih yang pertama kali. Jadi pada saat Mas Gani ke Akmalia itu sebenarnya ajakan dari temen ya? Iya. Dan pada saat ngaji dari abis Ramadan yang tadi saya mau tanya, langsung ngaji ke Akmalia, langsung ngaji di malam apa? Pokoknya begitu ini saya nggak putus lanjut, tapi di agak berhenti itu pada saat yang tadi dapat kitab surat Lut itu berapa 2 tahun kalau nggak salah, baru balik lagi. Berarti Mas Gani itu udah di Akmalia udah 27 tahun ya? Udah lama banget. Orang saya ketemu di situ tuh dulu ada Mas Fat. Masih muda ada lah. Mas Fat, terus rumahnya masih juga bujang, baru ini sama sebelah sini 2 dan yang lain tuh masih lapangan lah. Ya rumahnya siapa? Umi juga kan belum ada. Nah pada saat sekarang Mas Gani itu terakhir mengaji di Bapak di kajian AHPA ya? Iya, jadi dulu itu saya kan kemudian sempat di bagian pendidikan ya. Iya. Kemudian ada Mas Karman, ada Mas Edwin. Nah itu sampai waktu itu Mas Edwin sama Mas Karman itu sudah di AFA. Bapak cuma ngeliatin, masa kamu kalah sama Edwin? Edwin udah diri saya cuma senyum. Belum waktunya kali Kanjeng Bapak sih. Saya nggak pernah ini, tapi memang pada akhirnya Kanjeng Bapak ya ngasih SMS apa WA ya Bapak, saya suruh masuk sekarang. Dipanggil langsung. Dipanggil, jadi baru ya saya bilang, apakah itu sudah pantas Kanjeng Bapak? Kalau memang itu sudah pantas, saya akan manut, tapi tolong bimbing saya. Iya, langsung apa. Dan sampai sekarang. Dan terasa bimbingannya sampai meskipun Bapak sudah tidak berjasad ya? Iya, pastinya. Karena saya sih ngerasa karena klik banget ya, beberapa karakter juga mirip, jadi ilmu-ilmunya insya Allah lah saya banyak terima. Jadi sebenarnya sudah sangat cukup untuk mengarungi kehidupan ya. Kalau kita menjalankan dengan baik, itu insya Allah sangat bermanfaat banget. Dari 27 tahun Mas Gani itu berkecimpung atau mengambil ilmu dari Mursyid Akmaliyah di Akmaliyah ini, hal apa yang Mas Gani itu tergerak atau yang tidak bisa lepas gitu dari perkataan beliau pada saat kajian atau nasihat dari beliau yang benar-benar sampai membekas sampai sekarang? Meskipun kita tahu kajian beliau udah sangat luar biasa semua itu, tapi kan pasti ada satu, kalau kata Bapak tuh kalian sayang semua anak kalian, tapi pasti ada yang disayangin. Apakah perkataan beliau yang benar-benar? Yang ini sama Kanjeng Bapak itu kasih sayangnya yang sangat luar biasa, itu yang tidak bisa dilupakan. Itu susah lah kalau misalkan nerangkannya. Apa namanya? Terus kan beliau kan juga kalau misalnya ada masalah mesti bikin kalam hikmah yang sesuai pada satu kejadian. Betul. Yang jadi langsung kita semuanya clear. Jadi ada masalah dikasih kalam hikmah, saya cuma nyengir. Kok kenal lagi? Karena jadi setiap ada masalah ya itulah yang mungkin beliau katakan, beliau selalu mengontrol anak-anak ruhanianya, anak-anaknya itu ya. Saya pikir juga di situ. Yang terutama lagi kan terus kan Kanjeng Bapak kan orangnya all out ya. Makanya beliau selalu menyatakan lakukan sesuatu yang terbaik. Kalau bisa kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Benar? Betul. Atau ada kata-kata apa namanya?
yang ambil terus bawa minggat, kan ada istilahnya begitu ya. Itu Kanjeng Bapak itu detil. Jadi beliau selalu menginginkan kita itu melakukan sesuatu yang terbaik, yang kemudian setelah kita melakukan sesuatu kan kembalikan kepada Allah. Dan itulah yang dimaksudkan beliau untuk sabar. Salah satunya adalah itu. Terus juga saya juga sering diskusinya terutama di pendidikan, kayak statement-statement yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan bahwa menuntut ilmu wajib itu adalah ilmu agama. Betul. Karena sebenarnya pada saat seseorang tidak punya kemampuan agamanya yang bagus, maka begitu nanti berutama kita akan susah mengambil keputusan. Betul. Itu juga ya. Jadi banyaklah yang poin-poin yang beliau berikan ya. Karena memang kalam hikmah itu sebenarnya kalau kata Bapak itu universal. Jadi semua orang tuh bisa menerima gitu. Karena memang ada energinya juga. Jadi pada saat saya juga nggak sekali dua kali sih Mas Gani. Pada saat lagi diguncang, tiba-tiba hari itu dapat kalam hikmah sampai sekarang yang di-share sama Mas Hako. Kok pas banget ya sama. Jadi memang universal dan bisa berlaku sampai nanti gitu loh. Jadi memang sesuai dengan pergolakan manusia pada saat sekarang bahkan nanti gitu. Dan kalau Mas Gani sendiri melihat sosok Bapak itu selain dari kasih sayangnya Mas Gani, dalam kalau kasih sayang kan pasti antara murid sama guru ya atau orang tua ruhannya ya. Tetapi dalam hal kehidupan sehari-hari nih Mas Gani, karena Mas Gani kan termasuk salah satu orang yang suka diajak ngopi sama Bapak. Dan kita tahu sendiri bahwa Bapak itu berpakaian pada saat tidak dalam di mimbar, itu kan Bapak berpakaiannya tahu sendiri santai banget kan. Supaya bisa lebih dekat. Benar. Nah, apakah Mas Gani pernah melihat sosok tersebut karena Mas Gani kan pencari juga ya, dan keluarga Mas Gani keluarga pesantren. Apakah Mas Gani pernah melihat sosok seperti itu di orang lain gitu loh? Kalau Kanjeng Bapak itu yang saya lihat itu selain ilmunya yang linuwih ya, terus logika akalnya juga saya bisa memahami dan itu sangat bagus. Kemudian juga istiqomahnya, saya tidak pernah melihat Kanjeng Bapak tidak ngajar, walaupun sakit itu beliau itu pasti ngajar. Betul. Itu yang belum tentu orang lain bisa melakukan jalan, itu. Ya, kalau bisa makanya kan beliau juga menyatakan kalian tahu siapa aku, kalian pasti akan merangkak. Dan beliau pun melakukannya, bukan hanya sekedar ucapan. Bukan hanya salikinnya yang diminta seperti itu, dikatakan seperti itu, tapi beliau pun selama masih bisa berjalan, beliau tetap mengajar. Iya, memang beliau tidak pernah absen. Di situ. Dan itu yang Mas Gani melihat tidak ada di sosok lain begitu. Saya kebenaran memang sebelum di Akmalia kan memang ngaji ya. Padahal saya juga punya orang tua angkat yang dari Banjar lah. Beliau juga kasih ke saya bahwa pernah dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau bicara ilmu segala macam, saya sudah dapat itu. Jadi begitu masuk ke Akmalia pun saya izin saya mau ke Akmalia. Ngapain di Akmalia? Ya habis di sini saya nggak dapat kitabnya. Nanti kalau misalkan ada anak-anak saya nanya kitabnya dari mana, kitabnya apa, saya nggak bisa jawab. Loh bukannya kitab ini, alam semesta ini kitab. Gitu. Paling kamu nanti di sana, gitu. Maksudnya karena, jadi otomatis saya begitu belajar di Akmalia akan bisa lebih cepat karena saya sudah punya basic itu. Cuma memang nggak ada kitabnya. Gitu. Jadi alhamdulillah udah sebelumnya pernah. Oh, sebelum pernah mengaji ya. Cuman memang tapi bukan ngaji ya, maksudnya karena cerita diskusi itu aja kali ya, diskusi aja ya. Kemudian dari Mas Gani sendiri, selama Mas Gani 26 tahun bersama dengan Bapak, pernah tidak melihat karomah-karomah beliau yang beliau tunjukkan langsung? Sebenarnya kalau karomah Kanjeng Bapak itu, kalau cerita-cerita dari dulu, kan kebetulan saya baru nyampe ke sini kan ketemunya sama Pak Mul sama Patris. Pak Patris kan sama-sama orang Cirebon kan, satu kampung, jadi otomatis ikatan batinnya kan tinggi. Jadi seru ngobrol tentang karomahnya Kanjeng Bapak. Cuma memang setelah saya masuk itu kayaknya agak direm karomah-karomah itu, nggak diumbar kayak dulu. Memang beliau juga cerita. Cuma ya tadi kayak misalnya pernah saya ada sunatan anaknya Pak siapa tuh yang ada sunatan anaknya ya, itu Bapak kan pakai baju putih, bareng kita habis Toriko ke sana, jubah putih ya. Itu kan nggak ada dompet, nggak ada apa, jadi nggak apa. Dan uang ratusan ribu masih benar-benar baru dan ada serialnya, itu persis. Kita cek semua, aduh coba serial ini ada, itu persis. Itu pernah. Terus juga pernah sih kayak minyak wangi mah biasa ya, atau misalkan juga kalau nggak salah waktu ada ulang tahunnya siapa, Jeng Hani ya.
apa cincin apa kalungnya ambil. Jadi itu biasa ya kan juga. Ulang tahun saya kali. Apa? Yang nggak tahu sih ya, itu yang di depan itu tempat ininya Bapak. Oh, ya ada di mejanya Bapak. Iya, makanya di situ juga pernah. Tapi ya kayak misalkan saya katakanlah ini kan di luar nalar kita ya, maksudnya tuh kayak misalnya di luar adat lah. Di luar adat, kayak misalnya saya kan ngajak Mas Edwin ya waktu kesini. Itu sebelum datang ke situ selalu diskusi tentang Akmaliyah, ngobrol, bukan diskusi tentang Akmaliyah, tentang agama lah, karena dia baru mau saya ajak Akmaliyah. Pertamanya begitu ngobrol, coba kita datang, diajak datang. Itu yang saya diskusikan, itu persis dia Bapak mengupas itu. Pada persis. saat malam ngajinya. Iya. Jadi pentasihan lah istilahnya. Iya, mentaskikan. Itu bukan sekali 2 kali, ini sampai 4-3 kali. Jadi seolah-olah Bapak tuh tahu apa yang sedang didiskusikan. Itu yang dan saya itu nggak sekali 2 kali. Dan itu nggak semua. Sebenarnya nggak cuma Mas Gani doang sih yang ngalamin. Banyak salikin yang merasakan seperti itu. Tapi kan artinya kan sesuatu yang luar biasa. Iya, ya akhirnya begitu, gimana? Mau diskusi lagi nggak paling juga nanti dibahas aja gitu. Kalau sekali sih oke, mungkin kebetulan ya Mas Gani, tapi kalau berkali-kali dan terus menerus itu ya beliau itu hadir gitu, dia mengetahui gitu. Saya bilang tahu sedurungnya winara ya, itu saya merasakan kayak misalnya gini. Kebenaran kalau di Akmaliyah kan adab kan dijunjung tinggi kan. Betul. Begitu saya ngobrol sama Mas Edwin, terus dia pakai, kalau nggak salah waktu dulu itu pakai mobil ini ya, kalau nggak Honda Accord atau Honda Civic ya. Terus dia bilang, apaan sih kamu sama gurumu kok ini banget sih, kayaknya malu-malu banget, takut banget, biasa aja kali. Dia bilang gitu. Lu belagu, karena memang kita kan satu kuliah, jadi kan deket banget, memang deket ya, emang itu teman deket. Lu nanti kalau Bapak kesini juga lu diem, saya bilang. Coba nanti, nggak ada hitungan menit, cup. Di mobilnya, ini mobilmu ya? Siapa Edwin ya? Iya. Diam aja lah. Begitu Bapak, udah cerita mobil kan Bapak memang ini fase sama mobil ya. Jadi mereka ngobrol, begitu Bapak pergi saya bilang, resek lu. Tapi kalau ngeliat Bapak ngerasa nggak sih ada saat misalnya ada masalah gitu, terus ngeliat Bapak terus kayak hilang masalahnya? Ya otomatis, karena kan wajahnya juga kan tenang ya, energinya. Auranya itu berasa gitu. Cuma memang ya gitu, saya kan kalau Bapak nggak ada kan berasanya kalau misalkan ada masalah kan kita nggak bisa nanya ya. Gitu aja sih, yang merasa kehilangan di situ. Walaupun ya sebenarnya yang tadi kalau misalkan ada masalah dari ilmu-ilmu Kanjeng Bapak sebenarnya kalau kita tarik ya ambil dapat sebenarnya, insya Allah ada semuanya. Dan saat ini Mas Gani yang Mas Gani lakukan dalam 2 tahun terakhir ini sejak beliau mangkat, apa yang Mas Gani lakukan? Pertama kan pesannya Kanjeng Bapak itu adalah kalian tidak boleh ada zon. Kalau ada zon itu tidak boleh, kemudian kita tidak nunut itu tidak boleh. Jadi kita harus, kan sayang ilmu yang sebegini tinggi, kemudian kita coba tidak amalkan, sayang banget. Betul. Jadi ya saya tetap misalkan setidaknya ya seminggu sekali itu ikut toriko. Bahkan saya sebenarnya ngajak anak-anakku, dan itu bukan saya yang minta, mereka yang minta. Ayo di Akmaliyah, udah kamu bobo aja dulu. Enggak, paling aku ditinggal nanti. Sana aja bobonya, bobo di sini. Itu udah berapa kali itu ya begitu. Ya kayak malam karena saya kebetulan ada acara sama teman-teman, akhirnya tugas kurang saya, jadi dari pagi enggak. Jadi intinya pengamalan kaifiat itu Mas Gani tetap lakukan meskipun Bapak sudah tidak berjasa. Iya. Karena kan sebenarnya kan orang yang dekat dengan Allah itu kan masih hidup ya, saya bilang. Justru sebenarnya itu kontrolnya itu lebih dahsyat daripada ada fisik harusnya, menurutku begitu. Jadi justru disitulah bahwa Allah itu ada sebelum, sesudah, dan ada di dalamnya. Justru pada saat beliau nggak ada, bahwa kalian itu jujur atau tidak, sebenarnya kalau menurut saya ya, bahwa itu klik atau tidak ilmunya beliau itu pada situ. Dan beliau juga kan mewanti-wanti supaya tetap menyemarakan Akmaliyah, menjaga Akmaliyah. Terus kalau kita merasa diri kita sebagai anak rohaniyahnya kemudian tidak melakukan itu juga tidak benar gitu. Iya, tidak sesuai gitu. Betul. Jadi yang Mas Gani yakini bahwa meskipun jasad Bapak sudah tidak ada, tetapi karena beliau adalah seorang aulia kasih Allah, tetap beliau itu bimbingannya terasa dan beliau tetap hidup ya Mas Gani. Iya, betul.
Alhamdulillah, makasih banyak loh Mas Gani sharingnya, dan makasih banyak sudah meluangkan waktunya di Lepas ini, dan kemudian kalau kedepannya kita butuh untuk sharing lagi, mau hadir ya. Boleh, untuk kita rekaman lagi ya. Makasih Mas Gani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Titian Salikin kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.